Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Party Goib. Salam budaya, salam kebajikan, dan salam silaturahmi, salam sejahtera ya, salam budaya. Jangan lupa pantengin terus di channel Party Goib. Para sobat, para kerabat, para teman-teman, atau para seluruh rakyat Indonesia atau seluruh dunia, anjir. Jangan lupa di subscribe, di komen, dan di share-share ya. Oke. Di sini kita akan membuat sebuah obrolan atau terikat silaturahmi kepada teman-teman yang ada di sini ya. Termasuk kita ada sebuah cerita dari sosok seorang pengusaha yang dari nol sampai sekarang, syukur alhamdulillah bisa lebih menaikkan derajatnya ya, para sobat, para sobat Party Goib semuanya. Oke. Namanya siapa? Kakak, maaf, mohon maaf. Driat Basar. Oh, Biasa dipanggil siapa? Babe. Babe. Oh, yang dipanggil Babe. Oke, gini Be ya. Dari perjalanan Babe nih, usaha dari awal merintis gimana Be? Tolong. Kita di sini kan sharing buat para teman-teman yang ada, Saling memotivasi. iya, saling motivasi buat para teman-teman yang sedang menonton, siapa tahu gitu ya kan, pikirannya kebuka gitu buat membuka usahanya kayak begini lah seorang Babe. Saya ikutin lah kayak seorang Babe gimana sih merintisnya supaya tahu gitu. Siap. Ya, Kalau mungkin kalau memotivasi nggak ada ilmunya ya saya. Jadi kalau misalkan untuk sharing bolehlah gitu kan. Iya, boleh. Oke. Karena kalau dari segi pendidikan juga kan, Iya. emang cuman lulusan SMA. Iya. Tapi kalau misalkan masalah sharing tentang usaha, lumayan lah, sudah 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun usaha. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, dari zaman pakai gerobak gitu kan. Masya Allah. Dan alhamdulillah sedikit-sedikit adalah sekarang bangunan gitu ya untuk usaha. Oh, itu dari zaman gerobak nih ya, maaf ya, dari zaman gerobak, Babe, ya kan, yang namanya dari zaman gerobak tuh, tapi kan butuh modal. Itu modal dari mana Be? Man is money, kalau bahasa Inggris wadaw, man is money gitu. Oh, time is money, maaf ya, udah maaf. Oke, gimana itu? Wadaw. Memang ya, modal itu kan untuk usaha gitu kan membutuhkan modal ya kan. Modal paling utama. Tapi yang pertama sih niat dulu. Niat. Nice. Niat, terus kita rencanakan usaha apa yang mau kita jalankan gitu. Luar biasa. Sebenarnya semua usaha bagus. Kalau kita mau menjalankan, semua usaha bagus. Apa tuh? Kita nyari inspirasi usaha itu nggak perlu jauh-jauh. Iya. Di sekitar kita juga banyak. Nah, semacamnya apa tuh? Semacamnya. Contoh kecil. Apa yang ada di dekat kita ini bisa dijadikan usaha sama kita. Ya, misalkannya yang di dekat kita itu semacam apa gitu. Nah, kayak di Menes kan kaya akan sumber daya air juga kan. Air banyak, air. Bahkan ini juga dari Pandeglang kan. Nantah. Iya ngaranna Aquanya. Aqua dari Pandeglang. Jadi apapun yang ada di sekitar kita bisa jadi ladang usaha, benar-benar. Contoh kan saya kan usaha bukan karena punya modal ya. Iya. Karena kebutuhan hidup. Awal modal itu kebutuhan hidup. Wow, benar. Jadi akhirnya jualan. Tidak ada apa tuh? Berpikir sama sekali untuk jadi pengusaha ya.
kalau sekarang kan udah dihitungnya udah bukan pedagang lagi lah, Iya. udah pengusaha ya. Iya, Soalnya kalau pedagang kita masih berjualan gitu kan. Iya. Kalau sekarang saya udah nggak jualan sih, cuman fokus ngurus kebun aja gitu. Alhamdulillahnya ada manfaatnya. Ada manfaat. Jadi ya setiap yang di sekitar kita itu bisa dijadikan usaha, ladang usaha gitu. Oke. Jadi gini, menurut dari nol sampai sekarang gitu, yang benar-benar menurut Babeh itu ujian dan cobaannya di posisi bagaimana itu? Di posisi apa? Di posisi apa gitu? Ujian pasti banyak ya. Iya, maksudnya semacam apa gitu? Yang paling berat. Yang paling berat Yang menurut paling berat. Babeh gitu, seorang Babeh gitu, yang merintis dari nol gitu, nol banget gitu, yang sampai sekarang alhamdulillah syukur jadi segini gitu ya kan. Kalau jualan tuh yang paling berat itu ketika apa tuh? sepi. Sepi. Iya, Ya. maksudnya sepinya itu Sepi. semacam wah gitu, sampai segininya gitu. Misalkan Ya kayak kemarin kan corona kan. gimana itu? Kayak corona kan Zaman kita, corona. udah pas paling parah sih ya. Pas paling parah itu corona. Iya. Karena pada saat itu kita punya karyawan 11 orang. Penjualan turun drastis karena ada corona kemarin. Gitu. Karena kita kan jualannya kan langsung langsung berhadapan dengan pembeli gitu kan, nggak kayak sekarang kan bisa online dan lain-lain. Itu sih tantangan terberat itu kemarin sampai 2 tahun kan. Tapi ada hikmahnya juga kalau kita mau, kalau kita Iya. berpikir positif pasti ada jalan. Seperti kemarin kan karena corona kita usaha di kuliner, susahnya minta ampun. Akhirnya berpikir bagaimana caranya usaha ini tetap jalan. Akhirnya kita nyari solusi. Kira-kira kalau misalkan selain kuliner, Iya, apa aja yang gitu. bisa kita jual gitu Wah, kan? luar Tapi biasa. kita bisa itu adalah kebutuhan ya. Iya, betul. Nyarinya. Makanya kemarin alhamdulillah berkah dari corona itu saya buka toko baby shop. Masya Allah. Toko baby shop. Barang-barang baby shop. Iya, jadi perlengkapan bayi lah. Iya, perlengkapan bayi. Masya Allah. Itu kan karena kuliner nggak laku ya. Iya. Bukan nggak laku karena Nggak berjalan lancar. yang beli itu kan dibatasi juga kan, karena kita buka kafe gitu. Kafe kalau misalkan ada pengunjung, ya kemarin kan sangat ketat ya, dari Babinsa, dari semuanya lah, dari RT RW juga kan, nggak boleh ada pengunjung rame-rame gitu, nggak boleh berkerumun. Ujian sangat berat berarti ya. Buat otak kita berputar lagi dan berputar lagi untuk berpikir ya kan. Jadi kalau misalkan tantangannya selalu adanya. Iya, tantangan Selalu pasti ada. betul. Makanya kalau misalkan ada masalah pasti ada solusi. Nah, luar biasa. Corona kan masalah besar kemarin kan buat para pengusaha-pengusaha menengah ke bawah. Iya. Tapi kita bagaimana caranya? Kita nyari solusinya, keluar dari zona itu, keterpurukan. Ya. Dan alhamdulillah toko baby shop sampai sekarang masih berjalan. Masya Allah, luar biasa. Semoga kedepannya lebih maju lagi. Amin. Semoga lebih cabangnya lebih banyak lagi. Amin. Dari 2000 berapa tuh corona? Dari 2020, sekarang 2004 mau nijek ke 2025 ya kan. Udah 4 tahun lebih ya berjalan. Alhamdulillah. Itu karena kita optimis ya. Iya. Jadi kalau misalkan usaha kita yang ini gagal, kita harus nyari solusi. Solusinya itu mungkin Apa tuh? Nyari yang lebih berpotensi Di wilayah kita, di sekitar jalani gitu usaha. Kita lihat pasar juga kan, karena kalau usaha nggak ada pasar juga susah. Itu yang paling penting, pasar. Oke. Terus supaya yang namanya usaha ya, yang namanya usaha di setiap usaha gitu
apa disebutnya, cara untuk menghadapi apa ya disebutnya, menghadapi sebuah masalah gitu. Boh itu dengan hal keuangan gitu ya kan, boh itu dengan hal pemasaran, itu untuk menghadapi ke kitanya bagaimana gitu. Marketing ya. Iya, Marketing. maksudnya menghadapinya bagaimana gitu. Sekarang gampang sih. Eh, kalau usaha itu kan kita nggak bisa sendirian, harus banyak orang yang terlibat. Iya. Jadi kalau kita sendiri ya usaha itu tidak bakalan maju. Contoh kalau misalkan kita tidak bisa ngedit, Iya. kita cari yang bisa ngedit, kita ajak kerjasama dan kita harus berani bayar. Itu. Jadi kan nggak bisa kita kerja sendiri, kita ngedit sendiri, kita misalkan jadi ngelola sendiri, masak sendiri dan lain-lain gitu kan, nggak bisa. Tidak akan bisa ya. Karena Kalau kita mau berkembang, kita harus ngajak orang lain juga. luar biasa. Nggak bisa kita hidup sendiri kan. Sangat luar biasa sekali. Semuanya ada Step by step. ada apa namanya, bukan? Ada porsi masing-masing. Bagian Iya, masing-masing. bagian masing-masing. Sangat luar biasa. Kalau modal kan relatif kan modal Relatif. mah. Kita kalau misalkan mau langsung besar, pasar nggak punya ya juga percuma gitu. Usaha itu ya kalau bisa dari kecil, Dari kita merasa kecil. kalau kita tidak punya modal ya bagusnya kalau udah punya modal ya langsung besar gitu. Oh, berarti di dalam usaha bagaimana caranya kita untuk bertahan gitu. Cara untuk bertahan Iya, berarti Cara untuk mengelola. mengelolanya konsisten. konsisten. Karena contoh kan, hujan nggak selamanya hujan, Iya. musim kemarau nggak selamanya musim kemarau. Iya, betul. Jadi sama jualan juga seperti itu. Iya, ada pasang surut kayak Ada laut pasang gitu. surut ya. Luar biasa. Kalau lagi sepi ya namanya juga jualan gitu kan, namanya juga berusaha. Berusaha itu nggak jauh dari kata gagal. Masya Allah. Gitu. Oh, bibit gitu kan. Iya. Atau kurang ngalobaan. Kotok sedekinya kurang lama dijual di pasar. Paling kayak 35, 40 gitu. itu 25.000 lah. Sedekil umuran seberapa bulan lah karena terilas ya tak. 4 bulan. Tapi kurangan dijual di kafe. Jadi 1 ekor ayam itu bisa jadi 80.000. 80.000. Namun dibakar. Namun dibakar. Cuma modal ibaratnya arang gitu ibaratnya ya. Enggak, arang bumbu, nasi, bumbu ya. Paling berapa persen lah gitu. Ya, jadi yuk apa ibaratnya digunakan dengan hal yang lebih menguntungkan gitu. Oh, tadi Pak. Oh, Lanjut. sampai rusak. Gitu. Jadi orang sebisa mungkin ngamanfaatkan nanya Sumber daya yang ada. yang ada gitu. Luar biasa seorang bapak. Tapi punten nih ngabe. Kalau nanti sekalian ngaita kamu cek bahasa mending kena lebih normal seletik lah gitu. Contoh, Kayak ayam Bangkok. oh karena tidak diperuntukkan untuk eta ya, karena buka rumah makan juga kan gitu kan. Jadi kalau ayam kampung kan banyak peminatnya gitu. Kalau ayam Bangkok Lagi ngeliat lihat ya gitu. Jadi belum tahu pasar juga kan gitu. Belum Untuk pasar. Kalau Kalau ayam kampung mah kita gede sedikit juga bisa dipotong terus dijual langsung. Banyak yang pesen, bahkan jelema nu tadi ge orang-orang nu teh tengkulaknya nu gitu ya. Tengkulak. Sering nanya-nanyakan ayam ke dia. Cuman kan habis alhamdulillah ku KPG. Alhamdulillahnya manfaatkan yang ada gitu. Manfaatkan yang ada Sekecil apapun. kecil apapun Luar itu. biasa, masya Allah, tabarakallah. tapi kalau ini
kadang ada kekurangan enggak gitu tuh dari ayam itu? Kendala Iya, kendalanya. ada lah, penyakit kan, apalagi kalau misalkan musim hujan gampang terkena penyakit kalau kita tidak antisipasi. Tapi karena ini mah alami ya, berjalan aja sih, berjalan. Terus pakan juga tidak terlalu apa ya, Tidak terlalu mewah ya? tidak terlalu mewah. Kita ambil aja sisa-sisa dari kafe gitu kan, Dendak-dendak. bedak paling tuh. Jadi manfaatkan yang ada gitu. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Amin amin. Kayak bahasa orang-orang kerajaan atau orang-orang yang ampun suhu. Enggak lah, enggak. Banyak suhu mah banyak. Banyak suhu. Saya masih Yang pemula, masih pemula.